kami hormati Bapak Babinsa, Babinsa Mas yang pada hari ini tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Yang saya hormati Ketua LPMK Kelurahan Bedraman, yang saya hormati Bapak Ketua RT dan Ketua RW se-Kelurahan Bedraman, yang saya hormati Bapak Haji Sarnoto sebagai tokoh masyarakat, yang saya hormati tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, juga tokoh agama. Sebenarnya kami mengundang tokoh agama dari beberapa RT, tapi kelihatannya tidak bisa hadir. Dan yang kami hormati tokoh kebudayaan Pak Narso yang pada hari ini bisa hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita semua masih diberi kekuatan, keselamatan dunia akhirat dalam kegiatan musyawarah kelurahan yang nanti ada beberapa materi yang perlu kami sampaikan, dan untuk intinya adalah nanti tentang pengelolaan makam umum di Kelurahan Bedraman. Salawat dan salam tetap disurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang ada di sini, dan mudah-mudahan di forum ini nanti, musyawarah kelurahan ini nanti akan memberikan kontribusi yang tentunya nanti bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Kelurahan Bedraman. Perlu kami informasikan kepada para undangan yang hadir di sini. Yang pertama, kami akan sedikit menginformasikan tentang kegiatan yang ada di wilayah kita, yang mana itu nanti akan bisa memberikan sosialisasi, komunikasi kepada seluruh warga masyarakat apa saja sih yang ada di wilayah kelurahan kita. Untuk saat ini di wilayah kita sedang ada pertama normalisasi sungai yang diberikan oleh BPWS Dasolo untuk pemeliharaan sungai Anak Kiang, tentunya merupakan wilayah-wilayah yang dialiri sungai. Dan alhamdulillah dengan sisa tahun akhir ini dari BPWS memberikan pemeliharaan sungai tersebut, dan alhamdulillah di wilayah Makam Motok saat ini sudah dibronjong dan normalisasi sungai sudah dilaksanakan. Mungkin 2 hari lagi sudah selesai. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi PR saya selama ini, tugas saya selama ini di Suro Bedraman, yang tentunya normalisasi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena wilayah itu merupakan wilayah kewenangan dari pemerintah Bengawan Solo, dan alhamdulillah dalam jangka 2 minggu hal tersebut bisa dilaksanakan. Dan mudah-mudahan khususnya di RW 5 itu nanti bisa mengurangi kekhawatiran panjenengan semua di saat-saat hujan mulai datang. Karena lek banjir niku sing ditelepon niku mesti, sing di WA mesti berurah. Dan itu pun penuh perjuangan. Jadi mohon untuk RW 5 khususnya, dan juga keterlibatan dari RW lainnya untuk bisa menindaklanjuti bagaimana caranya normalisasi sungai itu nanti tetap bisa berguna untuk kepentingan masyarakat. Jadi sing ora kena banjir yo ndongakne wilayah sing kena banjir. Ora leh nyukurne tapi ndongakne. Dan mudah-mudahan nanti Pak RT, Pak RW di wilayah RW 5 nanti bisa tidur nyenyak, khususnya
tokoh-tokohnya di sana, sehingga seterusnya nanti akan ada kesinambungan. Monggo sebagai Ketua LPMK Pak Joko untuk mengingatkan pemerintah kelurahan untuk mengajukan pemeliharaan sungai, sehingga tidak menunggu banjir itu meluap. Dan mudah-mudahan di Mampang Ngotok nanti tidak hanya seperti itu masih awal penjenengan. Nah, makanya ini nanti akan kami bahas juga tentang cara pengelolaan makam. Nanti akan dibahas, nah ini sedikit sekilas info. Yang kedua, telah dalam pelaksanaan TPS 3R di RW 5. Nah, itu juga merupakan inovasi dari pemerintah untuk bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Jadi saya minta kepada panjenengan yang ada di sini coba membuka sekarang kan musimnya IT ya, sudah luar biasa. Buka-buka Google, apa sih TPS 3R? Apa sih normalisasi sungai? Nah, sehingga panjenengan nanti kalau ditanya masyarakat mengetahui dan memahami alur dan pelaksanaan di lapangan, sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi atau hal-hal yang kurang kita pahami bersama. Sing dibuka Google niku ya sing rada penting-penting lah, sing dibuka Google ki ndang dutane lho Pak Wiwit iki. Mboten nggih Pak Wiwit nggih. Nah, jadi dan ini merupakan cita-cita panjenengan semua. Saya hanya memfasilitasi selama ini, memfasilitasi aspirasi panjenengan untuk bisa ditangkap oleh pemerintah. Ditangkap oleh pemerintah. Oh, ini loh. Nah, karena apa? Program dari pemerintah kalau kita vakum kita tidak akan mendapatkan. Kalau kita mendapatkan, apa kuncinya? Situasi aman dan kondusif. Pun tahun itu sapa wae pemimpinnya, siapapun pemimpinnya yang duduk di wilayah tingkat kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten ataupun provinsi ataupun nasional Indonesia, kunci pertama adalah situasi aman dan kondusif. Dari luar negeri pun mau mengasih pinjaman, kalau situasi tidak kondusif, ya pikir dua kali. Nah, makanya saya minta kepada panjenengan lebih sedikit keluar bagaimana caranya kita mengamankan, menjaga, memiliki wilayah kelurahan Surabikraman. Kalau kami pemerintah, kalau kami di sini ini ASN itu sewaktu-waktu bisa pindah, tetapi kalau masyarakat Kelurahan Surabikraman yang akan meneruskan program-program yang telah diberikan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi jangan sampai Pak RT, Pak RW dan tokoh-tokoh di masyarakat itu menghambat untuk kepentingan masyarakat banyak. Tetapi bagaimana caranya program yang ada di pemerintah ini bisa dinikmati oleh panjenengan semua, seperti itu. Itu tolong diingat-ingat sehingga nanti ke depannya, karena untuk tahun yang akan datang ini ada Pak Haji Sarnoto, saya juga dapat info Pak Haji, kita nanti akan mendapat 300 juta untuk kegiatan pemeliharaan sarana yang sudah dilaksanakan seperti di Paten itu. Nanti lewat KSM juga dari BKM. Dan untuk TPS, untuk normalisasi sungai, kemarin di RT 4 RW 4 di tempatnya Pak Didik. Ini hadir enggak ya Pak Didik ini ya? Ini kemarin yang ujung timur belum bisa kami laksanakan dikarenakan anggaran dari BPWS tidak bisa mengakomodir, karena kemarin ternyata pemeliharaan yang di wilayah kelurahan kita itu merupakan ego vertikale Pak Bambang sebagai pelaksana teknis pemeliharaan, karena saking melihat situasinya di wilayah kita seperti itu, maka beliau itu menyelipkan bagaimana Patian dan Surabikraman itu bisa diakomodir. Dan itu tadi juga ada dari Pak LPMK yang menjadi saksi pada waktu beliau menghentikan. Dan alhamdulillahnya setelah kami bawa ke sana pada hari Rabu ya, hari Rabu itu beliau menyanggupi untuk wilayah itu nanti diteruskan di awal tahun. Akan tetapi
wilayah tersebut harus sudah dibersihkan terlebih dahulu sama seperti di RW 5. Jadi melaksanakan kerja bakti, bereti bambu-bambu yang mentelung di tengah sungai, sehingga alat berat itu bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik seperti itu. Maka tetap kuncinya adalah gotong royong kerja bakti itu kuncinya, Pak. Kalau berdiri sendiri tidak bisa. Nanti biar Pak LPMK mungkin sedikit menyinggung. Terus perlu kami informasikan kepada panjenengan semua yang hadir di sini, sebenarnya kami ingin Ketua RT hadir di sini, tapi kenyataannya banyak yang tidak rawuh. Bahwa untuk anggaran setelah anggaran perubahan anggaran, jadi 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu pada waktu bulan Juli Agustus diadakan perubahan anggaran. Jadi perubahan anggaran itu merupakan prosedur pemerintah untuk menggeser atau menambah atau mengurangi semua anggaran yang ada di APBD daerah. Jadi dan anggaran itu entah dikurangi atau ditambah atau diadakan, itu bisa dilaksanakan setelah APBD daerah itu didok oleh DPR. Jadi daerah nanti mengajukan kepada gubernur mengiyakan, menyetujui, maka baru bisa dilaksanakan pelaksanaan sesuai dengan APBD yang direncanakan. Seperti itu. Kami kemarin diinstruksikan oleh pemerintah daerah bahwa anggaran perubahan anggaran kelurahan itu nanti akan mendapat tambahan yang sudah kami ajukan. Dari 21 RT itu mendapat per RT 2.500.000 masuk ke rekening RT, tetapi anggaran itu dipergunakan untuk kegiatan lingkungan, bukan untuk Pak RT, kegiatan lingkungan. Tapi untuk saya menyampaikan yang sudah disampaikan Bu Lurah tadi tentang normalisasi sungai. Sebetulnya saja itu sama dengan panjenengan tidak tahu prosesnya tentang normalisasi. Jadi angan-angan kami kemarin itu mengarahkan untuk ini seperti ini. Ternyata niku yang lebih menguasai ya pemiliknya, yaitu BBWS Bengawan Solo, tentang teknik dan sebagainya. Keinginan kita seperti ini, ternyata dari sana seperti itu, dan kami tidak bisa mengarahkan atau meminta dan sebagainya, kecuali untuk pengurungan makam memang itu kami minta. Seperti tadi siang saya bersama Bu Lurah, bersama Pak Edi, ya, Pak Edi kecamatan, itu meminta untuk meninggikan lagi makam yang dari tanah kering sebelah timur itu. Tapi tadi dijawab besok Senin harus sudah pindah di Patian apa bukan? Kelurahan Kepatian. Jadi ternyata bukan selesai atau tidak selesai itu, tapi jadwal besok harus meninggalkan Kelurahan Sukawati menuju Patian, yaitu disuruh sehari lagi ya tidak bisa. Jadi seperti itu. Terus tentang yang sebelah timur itu, selain memang katanya kata beliau Bang, anggarannya ini kemarin juga yang seperti disampaikan Bu Lurah, ini diselip-selipkan, nggak tahu anggaran dari mana. Itu yang sebelah timur barat jembatan Jenar, itu kata beliau begini, secara teknis kalau itu juga diluruskan sekarang, maka timbunan tanah baru itu akan hancur ketika hujan.
Karena apa? Saking derasnya air. Teknisnya seperti itu. Napa mungkin ngaten Pak Haji Hanan? Ngaten ya, itu teknis dari Pak Bambang BBWS. Kok ini nanti saya luruskan, terus saya akan rumah yang ini bakal hancur, ya seperti itu. Beliau menyatakan seperti itu. Rumah yang ini bakal hancur. Jadi saya tidak berani, saya lebih ngeman ke warga sekitar sungai itu. Terus ngaten, jangan salah prediksi bahwa di sana ternyata tidak dikerjakan, tidak. Karena kalau dikerjakan sekarang, itu nanti akan menghancurkan bangunan semuanya, ngaten. Dan beliau berjanji bahwa tahun depan, awal tahun gitu ya, itu mau dilanjutkan dan beberapa titik itu ada bronjong. Jadi seperti itu. Nanti seandainya ini untuk tahun ini kurang sempurna, itu akan disempurnakan tahun depan, dan beberapa titik yang perlu dibronjong itu akan diberi bangunan bronjong. Makanya beliau tadi menyampaikan bahwa segera membuat proposal gitu ya untuk tahun berikutnya, ngaten. Itu sedikit dari saya. Jadi semua permasalahan di lapangan untuk normalisasi saya Bulurah sama sekali tidak tahu, tidak apa ya. Bahkan kemarin itu kan disampaikan juga, ternyata daerah pun untuk normalisasi ini juga tidak tahu kalau tidak kita beritahu, seperti itu. Oke, mungkin ngaten sekilas untuk normalisasi. Lanjut ke musyawarah LPU. Sebenarnya gini, tugas lurah dan LPMK itu membentuk LPU, Lembaga Pemakaman Umum. Jadi membentuk untuk musyawarah itu nanti saya serahkan ke ketua LPU. Terus tugasnya lurah sama LPMK itu membentuk LPU, ngaten. Hasil rapat tanggal 31 Agustus sudah ditetapkan, dipilih ketua Pak Kusno, wakil ketua Pak Muh Anang Sahroni, sekretaris Pak Nafis Royhan, dan bendara Bapak Warsino. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya memang ini ranahnya LPU untuk memusyawarahkan apa yang disampaikan Bu Lurah tadi. Oleh sebab itu saya kira untuk membuka saya sampai di sini dulu. Maka ini nanti langsung saya serahkan ke ketua LPU. Maka dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan lil majidah ya rabbana lakal hamdu ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad Muhammad. Ibu Lurah Surati Kraman ingkang kula hormati, Bapak Kamtibmas Babinsa ingkang kula hormati, Bapak Ketua LPMK ingkang kula hormati, Bapak RB, Bapak RT ingkang kula hormati. Tuhan kumrumin sumangga kula paring kodharaken manengku boten syukur dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, langkung-langkung nikmat kesehatan sing medal menika kula saged angrawi
Kelurahan Surati Kramat pinangan lajeng wonten anten alangan setunggal punapa. Salajengipun boten kesupet salat ugi salam mugi konco dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaten minjang wonten ing yaumul kiamat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kalormati, sepindah ngaturaken matur nuwun dumateng panjenenganipun pembagi acara ingkang sampun maringi wekdal. Mugi-mugi wekdal ingkang dipun parengket depan saged manfaat masyarakat dunya akhirat. Salajengipun pilih kawula matur dumateng kaliyan sami menika nyuwun saking pengurus LPU ingkang dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2021. Sejatosipun nggih masalah kepengurusan LPU menika kula nggih dereng matos paham saestu. LPU lembaga pemakaman umum ingkang wonten Kelurahan Surati Kramat dados sesuatu ingkang sampun terbentuk lembaga menika tidak lanjutipun biasanipun wonten aturan-aturan ingkang badhe kita tata ing dalem menika pramila niki langsung mawon membahas masalah pemakaman umum wonten ing Kelurahan Surati Kramat. Dados ingkang lintu-lintu sampun dipun basikan ngajeng nggih normalisasi nggih TPS 3R sampun dipun ketikaken wonten ngajeng pramila dalem menika monggo kita sareng-sareng musyawarah mengenai pemakaman umum ingkang wonten Surati Kramat. Dados kula nggih nyuwun pemikiran panjenengan terus pundi ambrih saenipun ambrih malampahipun bab pemakaman kanca-kanca ingkang badhe dipun makaman wonten ing pasrakan ngotok Beijing. Terus iki langsung mawon pengurus lembaga umum di Kelurahan Surati Kramat ditetapkan dengan keputusan lurah. Biaya pemakaman niki nggih monggo dipun garis sareng-sareng warga. Kalau warga Kelurahan Surati Kramat niku dos pundi, tek warga saking luar Surati Kramat menika dos pundi. Tetes kula nggih boten saged netepaken piyambak. Kula nggih nyuwun pertimbangan dumateng panjenengan. Pripun para bapak, para ibu? Pripun? Iya, untuk dulu pemakaman ngotok dan saya ketahui pemakaman ngotok Pak Lepongan Mojo mungkin Pak Pardo yang jelas dulu itu sebetulnya sudah ada aturan-aturan untuk warga Surati Kramat, baik warga Surati Kramat maupun di luar Surati Kramat. Dulu pemakaman di ngotok, pemakaman ngotok, kalau warga Surati Kramat nunggu Pak insya Allah gratis Pak Wasina nggih. Saya ikhlasnya, nggih. Nggih. Terus untuk warga Surati Kramat niku saya ikhlasnya. Lah di luar Kelurahan Surati Kramat niku pinten Pak Wasina? 500. Nggih. Niku yang sudah berjalan di pasaran ngotok. Nah, maka dari itu wonten aturan enggal lah pramila dibuat dari sarang-sarang monggo. Terus enten malih rin aturan boten pareng ngijing dateng pasaran ngoten nggih Pak Wasina. Oke. Oh, ngoten. Terus ngaten. Niki sipun dipun rembug ingkang sampun lumampah panggih dados umpami warga Surati Kramat niku ingkang sampun berjalan niku seikhlasnya itu untuk warga Kelurahan Surati Kramat. Monggo terus pundi Bapak RT, Bapak RT napa nggih sampun sanggup napa nggih kirang sanggup napa nggih dipun
pun berupa nggih. Nggih, monggo nggih silakan mawon. Nggih. Untuk itu semuanya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi itu aturan-aturan harus ada kepastian, Pak. Contohnya, kalau di luar dari Kelurahan Suratikraman itu dikenai iuran 500.000, itu sudah jelas. Namun demikian kami mengusulkan untuk warga Kelurahan Suratikraman itu dipastikan nominalnya, karena dengan kalimat seikhlasnya itu tentu saja tidak ada kepastian. Jadi nominalnya kami harapkan dipastikan. Kalau di luar warga di luar Kelurahan Suratikraman 500 kami setuju. Kemudian yang kedua, kalau warga Suratikraman sendiri itu kalimatnya tidak ditulis seikhlasnya, akan tetapi dipastikan saja kami mengusulkan 200.000 rupiah. Jadi dengan begitu kami kira tidak keberatan, dan untuk administrasi penulisannya di dalam petunjuk teknisnya pelaksanaan itu menunggu dari kabupaten, dan hal itu bisa dicairkan apabila setelah APBD didok dan ada petunjuk teknis, baru nanti kelurahan akan melakukan pengajuan SPP, sehingga itu nanti masuk ke rekening RT. Setelah itu rekening RT akan mengembalikan berupa surat pertanggungjawaban. Teknisnya seperti itu. Nanti jangan sampai salah mengucap, ya. Jadi monggo Pak Sur, 2,5 itu nanti masuk ke rekening Pak RT, tapi bukan untuk kepentingan Pak RT, untuk kepentingan kegiatan di wilayah. Sehingga itu nanti apabila RT itu nanti vakum, tidak ada kegiatan, ya harus berinovasi. Nah, sesuai dengan petunjuk Pak Bupati pada waktu dulu bahwa muara anggaran itu seperti obat nyamuk. Obat nyamuk itu dari atas ke bawah. Nah, itu sudah mulai dilaksanakan. Nah, tentunya kepengurusan RT dan kepengurusan RW itu nanti harus segera dilaksanakan. Bagi RT atau RW yang belum membentuk kepengurusan, monggo segera dibentuk. Karena itu nanti sistemnya akan berjenjang. Nah, ini jadi saya sejak dulu mengatakan persiapkan kepengurusan RT dan kepengurusan RW, sehingga apabila pemerintah Kabupaten Ponorogo nanti tahun ini atau tahun depan memberikan alokasi anggaran sesuai dengan program dari Bapak Bupati terpilih, maka sudah siap dalam hal SDM-nya di kelurahan. Dengan catatan petunjuk teknis belum ada loh, ya. Nanti dengan jangan wis oleh duit banten, belum. Ini masih diajukan dalam rangka perubahan anggaran kegiatan APBD. Jadi belum bisa langsung diajukan, menunggu, itu nanti menunggu. Maka monggo dipersiapkan. Kuncinya apa? Ya satu, warga tidak boleh seudon kepada Pak RT. Pak RW membantu RT wilayah masing-masing, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat. Karena apa? Masyarakat sekarang sudah pinter-pinter. Jadi Pak RT harus lebih pandai, berwawasan luas, bijak dalam hal untuk mengamankan wilayahnya sendiri. Karena wong pinter itu sekarang belum tentu mempunyai etika, tetapi butuhnya pinter. Makanya penjenengan Pak RT dan Pak RW harus sigap untuk menata wilayah tersebut. Karena apa? Pemerintah akan mulai memberikan anggaran-anggaran sampai di tingkat RT. Harus mempersiapkan itu. Jauh-jauh sudah saya informasikan. Tapi jangan tidak semangat Pak RT nggih. Niki betul saya tegang. Ini santai tapi perlu dicerna, perlu dipahami sehingga tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Kan nggih.
Untuk selanjutnya dengan yang ketiga, belum menuju poin yang inti. Yang ketiga bahwa berdasarkan rapat koordinasi lurah Kabupaten Ponorogo ada 26 kelurahan, bahwa setiap kelurahan dengan adanya masa pandemi yang kita lalui selama ini, pemakaman umum menjadi trending topik yang mana banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Entah penolakan jenazah COVID, entah kos pembayaran pemakaman yang kosnya tinggi, yang dari satu kelurahan dan kelurahan tidak sama, ada yang gratis, ada yang tidak. Maka dengan adanya seperti itu, pemerintah kemarin menginventarisasi pemakaman umum di wilayah kelurahan se-Kabupaten Ponorogo. Dan di wilayah Suradi Kraman kemarin kami berkoordinasi dengan Pak RT dan Pak RW bahwa di Kelurahan Suradi Kraman ada tempat pemakaman umum 2 tempat, 1 makam Ngotok, 1 di makam Mojo. Dengan adanya hal tersebut di atas, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Camat Ponorogo untuk menginstruksikan kita 26 lurah itu mengadakan studi informatika di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo. Karena di sana merupakan kelurahan yang terbaik di dalam hal pemakaman, pengelolaan dalam hal makam umum di desa di Kelurahan Kanigoro. Di Kelurahan Kanigoro ini nanti akan menjadi acuan dalam hal penataan. Ini nanti sekilas info saya sedikit memberikan wawasan nanti untuk teknis yang menyangkut pengelolaan makam akan dilaksanakan oleh Ketua LPMK dan Ketua LPU Pak Usno dan wakilnya Pak Nanang, bendaharanya Pak Warsino. Itu nanti akan bermusyawarah dengan penjenengan semua di sini untuk menentukan. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa LPU kelurahan itu tidak akan ikut campur tentang pengelolaan makam. Kelurahan tidak akan ikut campur tentang cara atau teknis pelaksanaan pemakaman di wilayah Kelurahan Suradi Kraman. Kami memfasilitasi di forum ini untuk bagaimana caranya biaya-biaya yang dibebankan oleh masyarakat Kelurahan Suradi Kraman dan di luar Kelurahan Suradi Kraman. Jadi itu nanti akan disahkan dengan surat keputusan lurah, yang mana itu nanti semuanya tergantung dari forum ini. Petugas-petugas penggali makam tidak akan berubah. Sing biasanya penggali makam, ya menggali makam. Jadi kita tidak merubah keahlian orang yang selama ini dilaksanakan, tetapi memberikan suatu wadah yang dilindungi dilegalitaskan oleh pemerintah kelurahan. Kenapa hari ini harus segera saya lakukan muskel pada malam hari ini? Dikarenakan hari Selasa kami harus sudah melaporkan kepada Bapak Camat Ponorogo dokumentasi muskelnya semuanya dan hasilnya, sehingga itu nanti akan dilaporkan di tata pemerintahan dan untuk bisa diakomodir di dalam produk-produk hukum yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Seperti itu.
Yang perlu kami garis bawahi bahwa di dalam memutuskan dalam hal di sini nanti juga banyak hal yang akan tercover. Di sini juga ada tugas pokok fungsi pengurus makam umum itu bagaimana. Terus di situ juga akan pendapatan dan biaya. Itu di sini kalau di Kanigoro itu setiap bulannya dari 27 RT itu 27 RT 6 RW itu masing-masing memberikan iuran atau menyerahkan iuran tersebut kepada bendahara pemakaman umum, pengelola makam itu sebesar 15.000. Nah, ini contoh ya, contoh. Jadi jangan dijadikan suatu oh belurah kok berendah. Ini hanya contoh saja sehingga musyawarah ini nanti tidak gerambyang sampai kemana-mana. Seperti itu. Nanti mungkin dari pengurus sudah akan menginformasikan. Dan di situ juga ada poin-poin pendapatan dan biaya itu iuran rutin RT, terus ada biaya penggunaan kereta jenazah, ada biaya pemakaman bagi warga di luar kelurahan dan di dalam kelurahan, mungkin dewasa, anak-anak, terus ada lagi biaya pembangunan makam atau PJ untuk dewasa, untuk anak, terus juga ada bagaimana ketentuan dengan kotak amal masuk kepada petugas makam apa juru kunci atau bagaimana itu nanti akan tercover dalam ini. Terus di sini juga ada apa namanya untuk juru kuncinya itu bagaimana petugas makam. Terus ada biaya-biaya penggalian makam. Nah, itu nanti akan tercover di dalam surat keputusan lurah. Nah, nanti untuk berapa besarnya itu nanti monggo terserah musyawarah kelurahan pada malam hari ini yang nantinya akan dipimpin oleh Ketua LPMK dan kepengurusan lembaga pemakaman umum. Yang terpenting kearifan lokal, kearifan lokal dan forum ini harus benar-benar dijaga. Jadi istilahnya begini, kalau di forum ini penjenengan itu ada unek-unek, ya monggo diberikan masukan sehingga hasil rapat ini nanti jangan sampai penjenengan yang hadir di sini kalau ditanya warga atau siapa saja jawabannya kurang ngerti aku. Nah, itu nanti fatal karena penjenengan yang diundang di sini ada sekitar 40 tapi yang hadir berapa Mbak? Yang hadir Mbak? Absensi? Yang hadir berapa itu Mbak? 25. Yang hadir sekitar 25. Dan nanti dari Bapak tokoh agama, Bapak Kiai, monggo memberikan masukan tokoh pemuda sehingga nanti tidak ada miskomunikasi. Kok panggone ning RW 5, kok sing disalahkan RW 5 neh. Jangan seperti itu nggih. Jadi makam itu urusannya akhirat lebih prioritas. Keikhlasan dan kearifan lokal itu harus kita tanamkan pada diri kita karena itu merupakan tempat masa depan kita semua yang ada di sini. Kalau di Kanigoro itu ada lomba kebersihan tingkat kabupaten dan di Katoharjo, di Kecamatan Katoharjo dan dari pemerintahan daerah sana yang mempunyai topoksi adalah Dinas Lingkungan Hidup. Jadi lomba menghias makam sehingga di sana itu makam itu ada bloknya terus dihiasi, ada juga seperti warung kopi yang komplit sehingga nanti kebutuhan orang yang datang di makam itu semua sudah terakomodir di situ. Jadi banyak sekali profil-profil inovasi yang di sana. Dan saya berharap mudah-mudahan forum ini nanti mempunyai awal yang baik untuk kita semua sehingga yang dulunya pemakaman yang selama ini di Kabupaten Ponorogo itu notabene kosnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, di forum ini nanti semua saya serahkan kepada penjenengan. Kami tidak akan intervensi, kami hanya akan membuatkan SK hasil dari pertemuan pada malam hari ini. Maka dari itu untuk menyingkat waktu,
apa yang kami aturkan pada malam hari ini bisa memberikan sedikit informasi sehingga setelah poin penting ini nanti untuk musyawarah kelurahan bisa memberikan kebersamaan masukan dari semua pihak sehingga penjenengan semua nanti suara masyarakat itu nanti bisa terakomodir di forum ini, dan mudah-mudahan untuk kepengurusan LPU dan Bapak dan Ketua LPMK nanti bisa memberikan gambaran dan teknis untuk pelaksanaan pada musbel pada malam hari ini. Dari kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Tidak terlepas ini adalah tugas yang harus saya laksanakan untuk bisa memberikan sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah kabupaten melalui pemerintah kelurahan Surodikraman. Dan apabila di dalam kami menyampaikan kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Joko sebagai Kepala LPMK. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Lurah Surodikraman, yang saya hormati Bapak Sisarnoto sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat Surodikraman, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan para tokoh baik dari budayawan, dari Karang Taruna. Tidak lupa kami ucapkan langsung kali ini kepada Ketua LPU terpilih. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat taufik kita dan inayah sehingga pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan dari kelurahan dalam rangka musyawarah tentang LPU. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan semuanya di yaumul qiyamah nanti. Bapak-bapak undangan sebelum kami administrasi 500 saya mendukung. Tapi kalau masyarakat Konoran Surodikraman khususipun Nuwun sewu nika menyangkut pemakaman saking dari Kelurahan Surodikraman menika dipun kengingaken administrasi 500 kula mendukung sepenuhnya. Tapi nyuwun agung pangapunten sing kathah mbok bilih warga Surodikraman wonten niku yen saged dipun bebasaken mboten sah dipun kenakaken biaya administrasi. Amargi napa? Terus terang kemawon tiyang kesusian napa niku tiyang keseripan utawi sedo niku mawon kadang kala pikiranku tasih kacau balau. Apalagi piantun punika mboten gadah napa-napa. Jangankan kok dhuwit yatra 200 untuk kas. Niku kagem ngurusi mayit niku mawon pun susah. Akhiripun niku wau kantuk bantuan saking warga piyambak nggih menika sukarelawan sosial saking masyarakat. Lah kanthi dalan sosial saking masyarakat menika saged nggih menika nindakaken pemakaman. Sebab kula ngertosi piyambak dhateng warga utawi dhateng sarean ugi bila memang tiyang menika kepepet mboten enten napa-napa. Lah akhiripun nggih akhiripun gotong royong bersama warga. Akhiripun saged melaksanakan menika pemakaman punika. Kanthi dalan punika kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya menika saking pendapat kula menyangkut pemakaman khusus warga Surodikraman niku dipun bebasaken. Tapi nyuwun sewu kula nyuwun pirsa
menyangkut masalah warga Surodikraman umpamine pun KTP-ne pun lek keluar Surodikraman tapi lek mondok ten Surodikraman sampai kejadian sedo ten Surodikraman niku mangke pripun? Padahal piyambakipun mondok ten Surodikraman gaweane mboten mesti enten. Tur ugi kangge ngurusi napa niku mayite niku mon nggih mboten wonten. Lan kuwi lek dipun sukani beban sak monten pripun? Wonten. Dadi kita ngalih kawontenan punika. Saderengipun menika dipun putusaken. Namung niki wau kula wangsul malih khususipun warga Surodikraman, KTP Surodikraman, penduduk Surodikraman menika yen saged dipun bebasaken saking segala macam urusan punapa kemawon amargi tiyang sedo menika lek saged menika bebas segala-galanya pun sampai dipun napa disukani beban ingkang kados mekaten. Mekaten apabila wonten kirang langkung nyuwun ageng pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keturipun matur nuwun. Jadi yang Pak Kusno, apabila perlu dijelaskan kira-kira biaya yang akan dibebankan itu akan digunakan untuk apa saja. Kalau memang itu gratis, lah untuk biaya-biaya yang timbul itu bagaimana? Apakah hanya cukup dari iuran rutin RT, tiap RT, atau dari mana? Nah, itu yang harus perlu dijelaskan oleh pengurus. Nah, dan mungkin ini masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian satu-satu saja. Apa mengingat waktu? Boten melanjut lain. Iki ngaten lek sange pendapat kula menyangkut masalah iuran dana kanthi perbaikan harian. Mengke warga kita ora kathah. Mengke iuran kemawon kanthi sak ikhlasipun mekaten sembah nuwun. Coba dulu tak lupa. Nggih ngaten kula jawab saking Pak Anoto bahwa ini adalah pedoman LPU secara global ini yang diterbitkan dari kabupaten. Permasalahannya gini, kemarin ada kejadian bahwa di salah satu kelurahan itu mentarget bahwa uang kas itu sampai 5 juta. Kenapa ini dibuat aturan seperti ini? Karena itu sangat terlalu memberatkan kalau 5 juta, intinya itu. Dan sedangkan makam itu membutuhkan perawatan, jadi dibuatkan aturan. Nah, nanti tentang yang tidak mampu itu kan ada kebijakan sendiri dari RT. Yang tidak mampu ya ke Pak RT bahwa menyatakan hal itu tidak mampu. Bagi yang mampu mungkin kalau 200 untuk warga sendiri keberatan ya, tapi monggo dimusyawarahkan amrih iso mlakune dan tidak memberatkan. Tapi kalau bagi warga yang tidak mampu itu pasti ada kebijakan dari ketua LPU. Terus tidak ada biaya untuk lain-lain kecuali dikembalikan ke makam. Kelurahan tidak ikut campur, LPMK juga tidak ikut campur. Itu nanti turun ke kebijakan LPU Makaten. Terus kenapa itu dibuatkan pedoman? Karena kalau tidak dibuatkan pedoman, niku mangke glandrah sakar PDW ngaten kan. Ngaten. Terus walaupun sedikit nominalnya itu harus ada kepastian seperti yang Pak Purnomo tadi. Kalau seikhlasnya itu tidak ada ketentuan. Kadang-kadang ya 15.000, 20.000, ada yang 1.000, ada yang 500 kan itu. Tapi kalau ditaruh misalkan 50.000 atau 100.000 itu sudah ada kepastian. Bagi yang tidak mampu ya
itu kebijakan dari RT. Mungkin akan yang belum. Terima kasih pada Pak Joko yang sudah memberikan paparan mengenai usulan dari Pak Pur. Terus niki kerasa kecil Pak de, sistoke jaluk gratis, sistoke jaluk tarikh. Terus Pak Memo Didelaken memang didelaken memang mangkane niki monggo dipundhelaken akhiripun pinten. Napa diambil tengah-tengah 100. Nah, terus ngoten nggih? Nah, nggih. 50. Nggih, 50. Untuk warga Kelurahan Surotikaman yang meninggal di Pascan Motok dikenakan kas 50. Ngoten nggih? Nggih. Terus yang di luar Kelurahan Surotikaman akhiripun pinten? 500. Boten tambah. Terampil ngeten Pak nggih. Engko lek umpami di luar Kelurahan Surotikaman niku lek gratis ki kira-kira sarene dapat Pak. Nggih niku Bos. Pramila ketentuan saking jenengan sami orang yang meninggal di luar Kelurahan Surotikaman dikenakan aplikasi 500 Mas. Nggih. Nggih, Pak. Ditulis. Nggih. Setunggal Pak sing niku kliwatan. Sing manggon ing Surotikaman ditu KTP Surotikaman pripun? Nggih. Lire pisan. Yang Manggone teng Surotikaman mondok kados Solo Pak. nggih. Nggih. Duduk KTP Nggih. Surotikaman. Niki usulane Pak Pur nggih. Lan itu walaupun di tempat di Kelurahan Surotikaman tapi KTP bukan Kelurahan Surotikaman yang dimasukkan orang yang keluar Kelurahan Surotikaman. Nggih. Nggih. Kecuali lek ingkang ninggal niku wis gak ndek apa-apa ya kebijaksanaan saking RT ngoten nggih. Nggih, kebijaksanaan saking RT ngoten dipun Pak nggih. Terus ngoten nggih. Kranten nggih jenenge tiyang mondok niku kan nggih golek pangko jiwa. Nek ternyata nek wong mampu mboten masalah. Nek tiyang mboten kirang mampu kira-kira nggih kawratan. Dene niku nggih. Nggih. Anu Pak Gus Sewu. Nggih. Itu pendatang Pak Minsunnya. Pun itu sudah dibahas pun kedua. Anu paling mungkin Anu Pak Sewu. itu kebijakan pun Pak. Bapak Sulawesi khususnya Jalan Sukbali ini ku asring. Piantun saking Sumatera datang undang keluarga. Teko mriki sido, berarti ku kebijakan pripun Mas mawon. Yo, semoga dilanjut kedua. Watam bagaimana? Masalah biaya sampun del nggih. Terus kita napa manfaat sampun? Itu kaitan Nggih. bapakne Mas Ano apa? Napa? Yang jauh Kak. Cing. Ini ada monggo Terima dibaca kasih. ini. Jauh kaitan dengan tadi pertanyaan saking Pak. Ini kan dikelola oleh RT 1 RW 5. Hasil dari kotak amal dari waktu mau puasa niku kali mau hari raya kurang lebih itu sekitar 500 sampai 1 juta. Itu untuk apa? Nah itu 1 untuk beli alat, 2 untuk pembelian lampu, terus yang ketiga itu untuk sanyo. Karena apa? Pernah terjadi sanyo itu waktu ada pemakaman itu enggak dimatikan, akhirnya kobong, akhirnya harus beli lagi. Terus yang keempat yaitu kaitan biaya itu hasil kotak itu untuk pengecetan makam Pak. Memang kurang sekali kaitan dengan masa anggaran itu, sangat ngepres. Nggak Pak nggih. Dan selama ini kaitan dengan masalah orang yang meninggal, kenapa tadi seikhlasnya? Karena selama ini ada yang memberi kas, ada yang tidak. Yang memberi kas itu biasanya itu sisa dari uang kancing, dan itu tidak menentu. Ngerti Pak? Ngerti Mas Andi? Terima kasih. Terima kasih pada Mas Anang yang telah memberikan
Ini masalah biaya sampun. Nomor kali masalah penggalian tiang lahan. Niki lek biasa nih Pak nggih. Warga Kelurahan Suratikraman khususipun ingkang meninggal wonten pasaran montok biaya penggalian tiang lahan gotong royong. Nggih. Nggih. Lek upami dipun kenakan biaya mungkin sing pengen duduk rasane malah iren ngoten nggih. Alah wis ben dibalik nek karo sing oleh ya perang terus jual nggih. Terus ngoten nggih. Terus pripun bermasalah namun boten kecuali orang yang meninggal di luar kelurahan Suratikraman niku biasane masalah penggalian tiang lahan sampun omongan kalih petugas penggali lahan bahu. Terus kula tiyambak nggih boten paham pira-pira boten paham. Biasanya nggih enten nyanyangan keadaan ingkang keluarga ahli waris ingkang ninggal. Ngoten. Nggih. Terus ditentukan. Nggih. Umpami dipun tentukan ngoten pripun, Pak? Masalah penggalian tiang lahan. Ditentukan besarnya dana. Nah, siapa nggih? Yang mau menggali siapa, Pak? Nah, ini belum ada orang-orang petugas penggali. Biasanya gotong royong. Nggih. Lek untuk nyon saya kula jelasaken sedhik nggih. Nggih. Matur nuwun menika ngaten. Sebenarnya di pengurusan LPU menika juga dicantumkan bahwa petugas penggali kubur nanti siapa, ngaten nggih. Itu nanti bisa dicantumkan. Masalah pun ngaten kalau dari luar Kelurahan Suratikraman ini beberapa kelurahan itu sudah bersepakat bahwa penggali kubur itu dilaksanakan oleh warga kelurahan setempat. Contohipun wonten Bibis, ngaten ya. Wonten Bibis itu warga luar yang ingin dimakamkan di situ sekarang digali oleh penggali kubur orang kematian, ngaten ya. Jadi petugas makam seperti itu. Dan di sana ini gambaran saja yang kemarin yang baru saja dilaksanakan ya. Niku di Bibis dikenai biaya 2.500.000 dengan rincian yang 500 katanya ke situ, yang 2 juta nggak tahu itu biaya apa, saya nggak tahu. Seperti itu kalau di Bibis ini. Nah, tentang biaya nanti ngaten ada seperti kemarin di mana tuh penggali kubur yang dari luar itu ditetapkan 800.000 atau 700 itu penggalian kubur itu nanti diserahkan ke LPU memberikan ke penggalinya. Terus urutan itu ngaten semua penggali, semua pengurus makam itu yang mengatur LPU kalau di sini karena sudah ada lembaganya ngaten. Terus di warga sendiri kadang-kadang ngaten karena dia jauh akhirnya tidak digali secara gotong royong, akhirnya wis tak diborongnya galine itu ada juga. Lah monggo kita dipun tentukan ngaten tujuanipun. Terus kok yang tadinya gotong royong terus mboten gotong royong gali mboten. Kalau bagi warga kita sendiri ya monggo tetap seperti biasa. Tapi kalau dari luar itu ada ketentuan seperti itu. Niku berdasarkan pedoman niku. Ngaten kalian berbun. Monggo. Matur suwun Tuan Pak Joko. Terus masalah penggalian. Kalau untuk keluarga Suratikraman ngoten Pak nggih, istilahipun gotong royong. Lah, kalau di luar kelurahan Suratikraman niku biasanya nggih wonten angkatan kalian ahli waris pramila monggo ditentukan mawon. Lah, masalah biaya penggalian untuk orang meninggal luar Suratikraman monggo ditentukan mawon.
ceritanya? Apa setengah juta, apa bangsa ratus, apa pinten? Jawab kaitan dengan masalah penggalian makam yang di luar desa, yang saat ini sudah berjalan. Itu kaitanipun dengan kalian ahli waris kalih yang petugas. Niku yang sudah itu 1.200.000 Pak. Oh, Ya, biasanya itu langsung yang bersangkutan. Nah ini sekecane beripun monggo 1.200.000 untuk penggalian itu. 500, akhirnya kena 1.200.000. Iya. Jangan membani itu. dari luar tidak. Membani Lepas dari kanan. Iya. Kalau untuk warga itu kan gotong royong, nggak ada biaya. Itu di luar desa Surodikraman, ngerti? Yang sudah berjalan kemarin semuanya dari ahli waris sudah ya terima gitu loh. Gila, dan itu langsung dikasihkan petugas yang sudah gitu. Tapi monggo terserah, jangan dipun sebetulnya. Kalau memang itu ada penggalian, biaya penggalian, ya, terima kasih. Kalau warga luar Surodikraman ternyata sudah domisili, contohnya di lingkungan itu lebih dari 1 tahun, dan warga yang lain ikut membantu, apa itu harus tetap diborongkan, Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, padahal di lingkungan saya khususnya, kalau ada warga yang berdomisili di lingkungan saya, itu kalau lebih dari 1 tahun, itu biasanya warga saya itu ikut menggali, merasa itu sebagai juga anggota keluarga. Apakah itu harus juga dikenai biaya untuk penggalian itu tadi, Pak? Terima kasih. Nyen sewu Pak Bek. Kaitan tadi biaya 1.200.000 itu istilahnya wis moso borong, Pak. Warga tidak terlibat. Nek jenengan atur ini kan warga terlibat, gitu kan? Lah, berarti otomatis kan gotong royong, kan lho Pak. Istilahnya kalau yang diborongkan tuh wis merwidati, Pak. Warga tidak terlibat, ngerti? Nggih. Mulai gali sak nguburipun niku pun merwidati. Nggih, satu paket. Maksud saya, kalau warga saya itu ada yang meninggal, walaupun itu cuma domisili, ya itu kan domisili itu bukan penduduk Surodikraman. Jadi orang itu meninggal dan warga ikut. Nah, judulnya itu warga ikut. Berarti kan gotong royong kan, Pak? Gali. Menggalikan. Berarti kan yang judulnya menggali gotong warga royong. sendiri karena itu termasuk saudara, sudah termasuk saudara. Tuh. Berarti kan gotong royong Pak nggih? Nah, ngono lho Pak. Jelas kan? Niku gotong royong maksudnya niki wau masa borong merwidati mulai duduk sampai ngubur 1.200.000. Lek ngoten niku berarti kan warga ikut terlibat. Berarti kan gotong royong, berarti kan mboten ya, ngoten Pak. Tidak harus ya. Tidak harus diborongkan. Boten. Lah warga terlibat jenengan iki ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terima kasih pada forum pertemuan ini yang dimana tadi sudah memutuskan beberapa keputusan, mulai banyak sekali yang saya serap menurut pengertian saya
saya sangat sependapat dengan bapak-bapak, antara lain kalau warga Suroti Kraman juga dikenai biaya 50, kalau di luar Suroti Kraman 500 dan seterusnya. Namun yang ingin kami sampaikan pada saat ini, saya pandang bapak-bapak tadi yang tidak jauh dari kuburan Notok maupun Mojo. Nah, kalau saya sekarang yang ingin saya bicarakan, kalau yang meninggal ini sebelah utara, ini banyak yang sudah tidak mau mangkul pendoso. Otomatis dengan adanya tidak mau mangkul pendoso menggunakan ambulan. Nah, pada saat tahun yang lalu atau pada akhir-akhir ini selalu menggunakan ambulan Aisyah atau PMI atau kata-kata rumah sakit umum. Sebenarnya ingat saya dulu di sini di daerah Suroti Kraman sendiri itu juga ada uluran tangan yang mana kalau nggak salah dulu pernah disampaikan oleh Pak Sarnoto. Namun pada akhir-akhir ini kendaraannya itu sering rusak dan kadang-kadang tidak ada sopirnya kalau pada saat dibutuhkan. Nah, untuk itu forum ini nanti kami mohon supaya lebih atau ada setidaknya ada pembicaraan bagaimana Pak Sarnoto supaya kendaraan itu bisa berjalan kembali, karena itu sangat membutuhkan, Pak. Di mana sekarang baik siang maupun malam ini orang-orang ini kalau suruh mangkul pandoso ini sudah merasa berat. Nggih, ngapunten Pak. Terima kasih. Ini nanti ada pembahasan lagi. Niki make semua biar dibahas dulu, usulan itu nanti setelah dibahas, ngaten. Monggo Pak, biar cepat selesai. Langsung. Seperti panggil masalah jenazah, kereta jenazah. Sebetulnya di makam itu ada Pak kereta jenazah Pak. Berasa pakul nggih wonten, surutan nggih wonten. Biasanya ngoten niku sing gunane ambulan, ngoten niku saking ahli warisipun. Terus ngoten ae. Nggih, terus dipun lanjut niki pun didok niku ya. Nggih. Biaya pelanggan pusaran atau batin ini boten saged dipun repot ya. Biaya penggunaan kereta jenazah nggih sampun. Nah, dipun lajengaken biaya bulan makan kita lihat nggih wonten boten Pak nggih. Biaya pemeliharaan makam. Biaya pemeliharaan makam niku ngaten. Hasil napa? Kas. Hasil dari kas tadi. Iya, betul. Nah, ngaten, kula tak matur, Gus. Hasil dari perbandingan informasi tadi nggih, studi informasi tadi ngaten. Ada salah satu makam itu yang ahli warisnya tiap tahun itu iuran ora ketang 10.000, 20.000 itu ada seperti itu, ngaten lho. Dan itu tidak harus, ngaten. Tidak harus dilaksanakan sini, tapi saya memberitahukan bahwa ada salah satu makam yang ahli warisnya itu untuk pemeliharaan setiap tahun loh nih. Niku iuran nggak tahu besarnya berapa, ngaten. Tapi monggo dibahas nggih kesepakatan. Pripun monggo masalah pemeliharaan makam. Sepakat wonten nama mboten? Mboten nggih? Nggih, dipun lanjut nggih. Nggih. Saniki saumpami untuk yang biaya penggalian itu kayaknya ada untuk yang apa di contoh itu ada kalau makam kan digorongnya siang hari dan malam hari itu ada perbedaan. Itu kesepakatan sama kesepakatan antara ahli waris dengan yang ini satu juta 200 tadi ditentukan itu tadi siang atau malam sama. Itu kan ditetapkan. Berarti siang malam sama. Aturan ini jenengan nanti kalau biaya lurah itu jenengan bingung dan jelas. Betul. Seperti disampaikan Pak. Harus ditulis. Pak Sumatera itu betul. Warga lingkungannya itu mau gotong royong itu gratis begitu loh. Itu ditulis Pak.
Enggak. Bagi warga Suro Tiga Ramadan yang Itu kebijakan Pak, di sini nggak ada, di pedoman nggak ada itu. itu ditulis Pak. Oh. Misalnya Pak Sumardi tadi, Ya. Pak Sumardi tadi. Terus misalnya Pak Sumardi tadi yang duduk itu orangnya Pak Sumardi. Oh ya makanya. sudah, ya. Itu kan sudah. akhirnya tidak Sudah, dikenakan, tidak berlaku. Ya. Lah dia harus pakai aturan yang mana begitu loh. Nanti kalau disuruh bayar 100, ada aturannya Pak. Ini ternyata bahwa warga Suro Tiga Ramadan yang domisili tapi warga setempat itu mau kerja bakti itu bebaskan gitu. Ya. Harus ditulis. Yang mau kerja bakti. Ya itu harus ditulis karena nanti kalau tetap ditagih 1.200, dia kalau pakai aturan yang baku yang tadi yang pertama gitu harus bayar gitu. Terus apa? Maksud saya inilah yang seperti Pak Sumardi tadi itu harus ditulis sejelas-jelasnya bahwasanya tidak berlaku secara kaku begitu. Ini pun kebijakannya harus ditulis. Nanti jangan-jangan nanti mohon maaf Pak ini ya bukan kok suruh tetapi ada salah satu anggota itu nagih Pak sampai uang bebas bergeman kok belum bayar begitu loh. Ini kan jadi pendem gitu. Aturannya ini loh Pak. Lah kan ngalah begitu. Kayak gitu guys, ditulis guys. Siang malam juga ditulis sama, nggih. Nggih, diberlanjut nggih. Nggih, iki masuk poin nomor 6. Nomor 6. Seumpama niki enten pemindahan kerangka jenazah di luar Suro Tiga Ramadan terus kelurahan Suro Tiga Ramadan terus mundi napa ditipun galih sareng-sareng napa pripun ini Izin, nggih. izin pembongkaran. Biaya izin pembongkaran dan pemindahan kerangka jenazah seumpami wonten sampun meninggal dangu lan ternyata kalih pihak keluarga pengen disarankan terpundi ngoten terus pripun napa nggih Gratis. Oh, dikenakan biaya. gratis napa dikenakan biaya. Nah, pemindahan perangkat jenazah seumpami niku nggih enten keluargane pengen dipindah rono ngoten terus pripun iki napa nggih bebas akan napa pripun biaya nggih biaya nggih terus nggih untuk mengenai pembongkaran dan pemindahan perangkat jenazah niku dikenakan biaya seumpami wonten terus niki ketentuan terus pundi monggo dipun sampaikan sekarang nama saya setujuan nama anu mawon kesepakatan atau sama dengan pemakaman di mana terus berarti 500. oh betul Karena gini Pak dampaknya kalau pembongkaran itu masih merusak kanan kiri. Ya kembalikan berapa? Kalau penggali kubur 1.200.000 sendiri tidak ada selama ini. Ya, walaupun tidak tapi ada. tapi kan disediakan. seandainya. Nah, oke. Terus 500 ya? Ya sementara 500. Oke, sementara 500 oke. Langsung masuk poin 7 ya. Jasa rohaninya mudin. Pak, yang diperjelas Pak, untuk yang bongkaran itu terkait penggalian ini bukan penggalian tapi ini duda. Siapa yang gali? Enggak dikenakan 1.200 sudah. Siapa yang akan gali? Apakah kurang relevan boleh menggali kubur? Nah, itu loh Pak maksudnya. Apakah petugas khusus? Saya kira petugas khusus yang mendengarkan cantumkan nanti di lembaga itu misalnya ada 10 orang petugas penggali itu yang akan bertugas untuk duda. Betul. Jadi tidak merusak. Dia tahu ini kerandai si A, tahu gitu maksudnya itu. Ini kan merusak kerandai si B, ini yang akan kembalikan itu. Kalau nanti tidak dilihat atur itu nanti orang luar yang akan menggali, baliknya ya sekarang dewi mau jadi patokannya si almarhum kayak lah ini monggo bisa. Oke. Terus terus intinya pun masalah penggalian kerangka niku saya ini petugas ikan celah nanti Pak ya. Terus ngertos ini saran di situ saran apa ya. Terus mungkin wonten petugas penggali kubur. Oke. Terus niki ingkang ditunggu tepaken napa ingkang 100 napa nggih 1.200 Oke, perangkat lek 500 sih kira-kira arah. Oke. Oke. 1.200.000. Mana nggih? Atas pun nggih. Deal.
Masuk poin 8, biaya penggunaan petak tanah kula kinten mboten wonten nggih. Ya, terus mudah-mudahan nggih. Lajeng nomor 9, biaya izin pembangunan makam kula kinten nggih. Mboten keranten napa aturanipun izin datang syarat motor mboten parah. Nah, niku ditulis saja. Nggih, terus mboten parah. Niku sampun lumampah wiwit zaman Pak Tony Pak nggih. 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 Berarti itu ditulis izin juga. pendirian izin pembangunan. Tidak. Sudah saya tempel tapi Nggih. ini pernah saya tempel tapi karena ada orang yang mengincing akhirnya ini kan pernah saya tempel di Dapura itu yang intinya pertemuan setelah hasil rapat setelah surat ulama yang dipimpin kepala ulama memutuskan 1 tidak boleh mengincing, 2 tidak ada pemakaman di selain marga surat ulama supaya laporan sama juru wujud atau RT. Tapi itu pernah saya tempel gitu karena ada orang yang mengincing dibuang besoknya pasang izin besar tanya kenapa kan izin dari itu nggak ada aturannya, nggak ada pengumuman, nggak sampai buang mas. Ada saya tahu buangnya, makanya nggak kemarin sampai buang mas. Terus akhirnya diem itu. Ya, gitu ya. Itu ditegakkan lagi di bulan gitu. Oke, siap ya. Terus Pak Warsono masalah izin ternyata boten nangsa, tapi enten tiyang nakal, lah akhirnya aturan disuwek terus izin dhewe ngoten iki. Nggih, siap nggih? Nggih. Lajeng jasa rohaniawan atau mudin khusus warga dari luar wilayah Kelurahan Surabaya Bintan. Mungkin di lingkungan Kelurahan Surabaya saya kira hubungannya kalian ingkang ahli waris. Ngoten Pak nggih. Biasane amplop tukang bawa pinten. Nah niki sayane dipun tekokaken napa nggih langsung dipun cantumaken napa nggih boten? Boten nggih. Nggih, mohon maaf Pak. Biar Pak nyelah nggih karena ini pengalaman ya Pak, pengalaman. Kalau namanya mudin kita hanya 1 Pak Suwito itu ya. Tapi pengalaman kita pernah Pak Suwito itu tinggal pulang kampung. Kemudian ada yang warga meninggal gitu. Terus siapa yang akan menjadi rohaniawan? Kalau ditetapkan misalnya 50.000 itu paling tidak maaf dalam gambaran saya siapapun yang setempat atau nanti akan ditunjuk wakilnya itu akan memudahkan penjenengan juga memperlancar pemakaman saya kira begitu. Mohon maaf bukan saya apa ya Mbah Mudin teman kita bukan, tapi ini kaitannya dengan pelaksanaan penguburan biar nanti nunggu Mudin yang kita sebagainya kasih jenazahnya nggih. Ada 1 yang bisa sanggup ditunjuk, ada tersedia untuk uang lah begitu saya kira mereka akan cepat saya kira begitu. Terima kasih Bapak Abdul. Terus ngeten Pak. Pengalaman nggih keluarga Mbak. Iku kan ibu kula kan nikah. Ternyata Bapak Mudin niku kan datang galek. Nah, ternyata Pak Mudin niku ditelepon sampun wonten wakile. Terus masalah Mudin niku nggih sampun dilarang wonten wakile wonten. Nggih. Terus dipun iki masalah biaya mboten usah. Nggih. Nggih, monggo lho niki seperti jenengan. Nggih. Nah, nggih. Nggih kesepakatan kok niku. Nggih. Iki jane keuangan bagi warga yang tidak mampu dengan keuntungan ini membayar muat sama. Perlu buat Pak Pak. 3/5. Coba dibacakan Pak. Dibacakan. Bagi warga yang tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan dari RT setempat dapat membayar biaya pemakaman semampunya atau gratis. Biaya operasional pemakaman bagi yang tidak mampu diambilkan dari kas LPU. Sementara kas LPU terus 4 tidak diperbolehkan membangun cukup betul ini sampun honorarium mengelola pemakaman umum nggih internet dereng wonten Pak nggih. Napa kita tetapkan pindah honorarium pengelola pemakaman umum bersumber dari kas LPU sebesar pinten. Napa nggih becing mawon pun wonten kas ngoten. Nggih. Berarti ngatur Pak.
aturan tadi kalau dibaca semua ternyata di bawah itu kan ada seperti orang yang tidak mampu tadi ya digratiskan atau semampunya kan ngaten. Nggih monggo. Nggih. Dengan nomor 6, hal-hal yang mengatur secara teknis akan diatur dengan menyusun pedoman umum pengelola pemakaman umum yang dibahas dan disepakati oleh Lurah RT 6 Bebinsa, dan pengurus lembaga pemakaman umum Kelurahan Surodadi Kraman. Oke, dibuat lanjut. Iya, pendaftaran. Betul. Ini saya Pak kaitan dengan masalah pemeliharaan makam ini, kita mengingat kalau nanti anggaran diambilkan dari novel itu